المرسلين ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para asatidz, para hujaj, tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, di antaranya guru kita yang akan memberikan insyaallah hasanah, Kiai Haji Dr. Andes, Ustaz Haji Rizki Rahman, Ayah Haji Ustaz Haji dan segenap pejuang-pejuang subuh yang insya Allah kita videoin dulu ah. Yang bawa kopi videoin dulu. syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam kita tunjukkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali ta'lim kita, thalabul ilmi kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini dengan membaca Quran suratul Fatihah dengan harapan semoga hadirnya kita di pagi hari ini senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan para kiai, para alim ulama, wabil khusus guru kita yang tadi mengimami sholat kita, Al-Mukarram Bapak Haji Jumuduhana, para kiai lainnya, para asatidz, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para beliau, bapak-bapak, seluruh jamaah rahimakumullah. Wabil khusus juga yang saya hormati, saya muliakan sebagai Sohibul Bait, guru kita Kiai Haji Rizki Rahman, sebagai pimpinan pengasuh Yayasan Yatim Du'afa Darul Berkah Rahman. Mudah-mudahan para guru kita, para kiai, para asatidz selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap langkah dan dakwah yang dilaksanakannya. Amin. Dan semua amalan yang dilakukan menjadi simpanan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk buat kepada kita juga yang belajar kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, karena waktu tepat masih 5:30 ya. Iya.
Jadi saya menyambah tadi ayat saja dari itu dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 di mana Allah mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebelum kajian saya berikan seperti biasa kita baca dulu doa benteng akidah kita. Yang pertama sayyidul istighfar, yang kedua ikrar kita, ridha kepada Allah. Kita baca bersama-sama dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itulah jamaah rahimakumullah, wabil khususnya para santri di Yayasan Darul Baqah Rahman. Ya, ini merupakan benteng akidah. Di akhir zaman ini akidah kita gampang banget digerogoti, benar ya? Maka itu sayyidul istighfar kata Nabi, siapa yang membaca ini di waktu pagi, ini diulang-ulang apa? Ingat nih, ya. Baca di waktu pagi sayyidul istighfar dengan penuh keikhlasan, yakin kepada Allah. Maka seandainya belum sampai sore dia meninggal, kata Nabi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Amin. Kan kita nggak tahu umur kita sampai kapan, betul nggak? Nah, terus kalau dibaca di waktu sore, maghrib lah mulainya di situ. Dia baca juga dengan penuh keikhlasan, keyakinan, belum sampai besok subuh meninggal. Kata Nabi, dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Karena di sana ada pengakuan kita di hadapan Allah bahwa kita menghadap kepada Allah itu semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dunia begitu kan? Ya Allah, saya ini menghadap kepadamu ya Allah dengan segala nikmat yang kau berikan. Nafas yang masih lega, benar enggak? Badan yang sehat, kan begitu? Ya, kita menghadap kepada Allah itu karena kenikmatan yang Allah kasih. Tapi ya Allah, selain dengan nikmat yang kau berikan, saya juga menghadap kepadamu banyak bawa dosa. Menghadap kepada Allah ada nikmat, ada dosa karena kita melanggar. Maka itu ya Allah, faghfirli, ampunilah dosa-dosa saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Itulah kasih sayang Allah pada hambanya lewat lidah Nabi kita Muhammad SAW. Membaca ini di pagi sore, di pagi dan sore hari. Ini sekarang benteng akidah kita. Karena tujuan kita akhirat pengennya masuk surga. Ya, nggak ada orang pengen dia masuk neraka, nggak ada. Cuma orang sombong yang gak tahu enak masuk neraka, banyak artisnya. Disampaikan neraka begitu aja kan. Terus membaca ikrar radina billahi robba, hasil hadisnya raditu billahi robba. Itu juga benteng akidah kita. Orang yang membaca, mengucapkan pagi hari 3 kali dan sore hari 3 kali, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari api neraka. Nah itulah makanya saya bilang benteng akidah. Jangan sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanggal dari kita, naudzubillah min dzalik. Karena sering di wirid-wirid kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW kalimat hak.
Benar ya? Alaiha nahya wa alaiha wa biha nubasu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karami. Benar kita baca itu? Sering enggak baca di zikir gitu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimat yang hak yang Allah ajarkan kepada kita. Dan dengan kalimat itulah kita hidup ini. Mati pun membawa kalimat itu. Bangkit pada hari kiamat bawa kalimat itu juga. La ilaha illallah. Insyaallahu minal aminin. Insyaallah selamatlah kita. Birahmatillah, karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan di kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Mohon maaf Pak, saya sering ulang-ulang Pak, kalau ini sedang dan akidah ini. Nah kemudian tadi dengan Allah berfirman dalam surat Mujadalah berkaitan dengan iman dan ilmu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Bapak, jamaah rahimakumullah, kita tahu dunia ini enggak semua orang beriman kepada Allah. Benar ya? Yang dikatakan orang-orang beriman itu saat ini adalah kaum muslimin. Hakikatnya semua manusia sedunia ini adalah umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita diutus untuk manusia seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Dan tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Jadi sedunia ini adalah umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ada yang percaya, yang beriman, itulah yang disebut kaum muslimin, orang-orang beriman. Sedangkan yang tidak percaya itu kelompok satu lagi, kafir. Itu nggak bisa dipungkiri Pak. Kafir sendiri juga ada munafiknya, muka dua dia. Muka kelihatan beriman, padahal hatinya kafir. Nauzubillah min zalik. Orang yang model beginilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah di akhir zaman. Nabi nggak takut umat Islam ini bakal mau menyembah berhala lagi, nggak khawatirkan itu. Yang dikhawatirkan nanti di akhir zaman adalah ulama yang jahat. Yang diajarkan kepada manusia bukan kebenaran tapi kesesatan. Dan mereka inilah umumnya kaum munafikun. Baju Islam, hati kafir. Bisa nggak kemungkinan begitu? Diaduk-aduk ini hati kita, dobok-dobok, iming-iming. Maka itu Nabi mengingatkan kepada kita lewat hadis yang lain bahwa nanti akan datang masanya pada umatku suatu macam ujian fitnah yang berat. Fitnah itu kata Nabi kapitoil lailil muzlim, seperti gelap gulitanya malam. Sehingga kita begitu menyaksikan ini yang benar yang mana sih? Banyak banget guru, banyak banget kiai. Nah, kan bingung kita kadang-kadang. Tapi Bapak yang benar yakin guru-guru kita, para kiai kita di Majlis Rabu ini dan juga di majlis-majlis yang banyak di Jakarta ini, saya masih meyakini itulah guru-guru kita yang masih ada di garis lurus. Yakin ini? Karena kita kenal, ya. Karena nanti ada begitu berat hebatnya hujan gelap, sehingga pada kondisi seperti itu kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi-pagi dia masih beriman, sorenya kafir. Sorenya masih beriman, paginya kafir. Sebabnya apa? Ini kita amati. Nabi kan sudah ngasih tahu tuh. Kenapa bisa begitu? Sebabnya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Agama dijual dengan nilai dunia. Udah mulai ada nggak kira-kira? Waduh. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari demikian. Kita hidup dalam iman, mati dalam iman,
dan bangkit di hadapan Allah kelak dalam iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Jadi sekalian manusia yang diangkat yang beriman dulu, Pak. Berarti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan para malaikat dan semua yang utusan Allah berarti manusia rendah hati. Sebab orang model begini dikasih telinga nggak mau denger, dikasih mata nggak mau ngeliat, dikasih hati akal nggak mau mikir. Berkali-kali dibilangin kagak ngerti-ngerti, ngelawan melulu. Bisa nggak komen gitu? Orang yang model begini kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Nggak mau mikir, nggak mau peduli. Nih kebenaran ada di depan mata, dia kagak lihat. Kuping nasihatin bilangin, dia kagak denger. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum dhal. Mereka itu lebih rendah derajatnya dari binatang. Nauzubillah min dzalik. Allah yang bilang, Pak. Jadi kalau kita dinasihatin bandel banget, lihat ini ngelawan mulu, ya. Jadi itu Allah yang bilang, ya, seperti hewan. Nauzubillah. Nah, orang beriman nih diangkat derajatnya. Tapi ada lagi derajatnya lebih tinggi dari itu, yaitu walladzina utul ilma darajat. Iman berilmu. Beriman berilmu. Orang yang beriman udah naik derajatnya. Beriman berilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Yakin kan itu? Maka itu Allah mengatakan begini, qul katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yadzakaru ulul albab. Katakan ya Muhammad, sampaikan kepada manusia, apakah sama orang yang tahu sama yang enggak tahu? Orang yang punya ilmu dengan yang enggak punya ilmu sama enggak? Nah, sebab kata Allah, orang-orang yang mau menerima pelajaran, yang mau mendengarkan ilmu, itu orang yang punya akal. Ad-dinu wal aqlu, kata Nabi. Agama itu harus pakai akal. La dina liman la aqlala. Gak ada agama bagi orang yang kagak mau pakai akalnya. Yang diturutin hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Maka itulah Bapak Jamal rahimakumullah. Ini khususnya buat anak-anak kita ini. Ada syair lagu berkaitan dengan ilmu. Boleh kan? Boleh ya. Bapak-bapak saya yakin tahu. Yang menyanyikannya seorang qari'ah terkenal internasional ya. Tapi perempuan. Tahu namanya? Hajah Nur Asia Jamil. Ini lagu tahun 60-an pada keluar ini. Awal syair nih anak-anak ya negeri ya. Apa kata beliau dalam syair lagunya? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa